Izinkan aku memulai video ini dengan mengulang apa yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela. A nation should not be judged by how it treats its high citizens, but its lowest ones. Sebuah bangsa mestinya tidak diukur dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang golongan atas, melainkan bagaimana ia memperlakukan orang-orang dari golongan bawah. Halo semua, nama aku Cia dan selamat datang di Jurnal Hukum. Rangkaian kalimat barusan adalah pembukaan pledoi atau pembelaan Haris Azhar di tanggal 27 November 2023 lalu atas dakwaan-dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik secara bersama-sama. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti adalah dua aktivis yang dilaporkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 2021 lalu atas dasar pencemaran nama baik. Kasus ini cukup menyedot perhatian publik karena lagi-lagi kriminalisasi kepada aktivis yang menyuarakan kepentingan publik harus dihadapkan pada ancaman jeruji besi. Nah, tanggal 8 Januari kemarin sidang putusan pada mereka berdua akhirnya dibacakan. Hasilnya, semua dakwaan pada mereka tidak terbukti dan Fathia Haris divonis bebas. Semua orang bersorak-sorai merayakan kemenangan tersebut. Seluruh dakwaan untuk Haris dan Fathia tidak terbukti. Dalam uraiannya, hakim menilai unsur penghinaan tidak terpenuhi. Aku pun senang mendengarnya. Tapi, di luar sana masih banyak korban dan yang berpotensi jadi korban UU ITE yang masih kita tidak ketahui dan bisa masuk jeruji besi. Video hari ini merupakan lanjutan dari video Coki dan Kania yang bahas kasus Fathia Haris juga di channel Malaka Project. Tonton ya! Nah, bedanya di konten ini, aku akan coba ngejelasin pasal-pasal hukum yang involved dan bagaimana hakim mempertimbangkan kasus ini. Pasti kalian juga mau tahu kan, do we actually have freedom of speech? Dan apakah itu absolute freedom? Atau apakah ada batasan-batasan tertentu? Jadi, kalau teman-teman ikutin apa yang dilakukan Fathia Haris dalam podcast tersebut, sebetulnya hanya menyampaikan hasil kajian cepat yang sudah dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menyebutkan adanya keterlibatan beberapa purnawirawan TNI, salah satunya Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut Binsar Panjaitan tidak terima dan akhirnya melaporkan mereka dengan pasal pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Apa yang menjadi keberatan dari pihak Luhut adalah, pertama, LBP tidak terima disebut Lord dan dituding memiliki bisnis tambang di Papua. Kedua, Fathia dan Haris menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Ketiga, kalimat jadi penjahat juga kita. Sidang bergulir panjang berbulan-bulan. Pada akhirnya mereka sama-sama didakwa pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang mendistribusikan informasi elektronik yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian dakwaan kedua primer, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pemberitahuan bohong yang dengan sengaja menerbitkan keonaran. Ada lagi nih, dakwaan ketiga. Pasal 310 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Berdasarkan dakwaan-dakwaan tadi, jaksa menuntut Haris dihukum 4 tahun dan denda 1 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga meminta agar link YouTube Haris Azhar dihapus dari jaringan internet. Sementara itu, Fathia dituntut hukuman selama 3 tahun 6 bulan. Oke, di sini aku akan jelasin apa yang dimaksud dari dakwaan-dakwaan tadi. Simpelnya, Fathia Haris sama-sama didakwa beberapa jenis tindak pidana sekaligus. Makanya ada dakwaan pertama, kedua, dan ketiga. Dalam hukum pidana, surat dakwaan tuntutan yang ditunjukkan ke Fathia Haris ini termasuk ke dalam jenis surat dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidiar. Dalam konteks kumulatif, Fathia Haris didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaannya harus dibuktikan satu demi satu. Kalau dakwaannya nggak terbukti, ya harus dinyatakan secara tegas dan mereka wajib dibebaskan dari tuntutan tersebut. Sebenarnya untuk JPU, mendakwakan seseorang dengan beberapa pasal sekaligus itu udah hal yang sangat lumrah. Tapi ya itu kuncinya, mereka harus ngebuktiin satu persatu dakwaan tersebut.
Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam kasus ini, mereka didakwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang TE, lalu didakwa juga pasal 14 ayat 2 KUHP, pasal 15 KUHP, dan pasal 310 ayat 1 KUHP. Nah, kalau subsidiar terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis. Gampang ya, tindak pidana diurutkan dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi, misalnya kurungan beberapa tahun, gitu, sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurutan, dari yang teratas sampai yang terbawah. Misal, dalam dakwaan kedua Fathia Haris terdapat primer, pasal 14 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan subsidiar pasal 15 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal yang harus dilakukan dalam pembuktiannya adalah dengan membuktikan dulu yang primer. Jika primer tidak terbukti, maka dilanjutkan lagi ke yang subsidiar. Jika primer terbukti, maka subsidiar tidak perlu dibuktikan. Nah, teman-teman kalau dengar kata jungto, mungkin bingung ya, apa sih sebenarnya jungto-jungto itu? Kata ini buat jelasin pasal yang punya hubungan satu dengan lainnya. Pasal-pasal ini tidak dibatasi hanya untuk satu undang-undang, juga tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya dengar kata jungto, apa sih sebenarnya itu? Nah, kata ini digunakan buat ngejelasin pasal yang punya hubungan satu dengan lainnya. Jadi, pasal-pasal ini tidak dibatasi hanya untuk satu undang-undang. Jadi, bisa ada crossover undang-undang yang digunakan. Contohnya di sini, dalam dakwaan Fathia Haris ada pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE nih ya, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi, ada dua undang-undang yang dipergunakan. Artinya, pasal 27 ayat 3 punya keterikatan dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan keterkaitan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oke, enough untuk hal-hal teknis. Mungkin istilah-istilah teknis dalam dunia hukum aku akan bahas secara terpisah di konten selanjutnya. Sekarang mari kita bedah pasal-pasal yang dakwakan kepada Fathia Haris, khususnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang TE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kasus ini yang menurutku sangatlah tepat. Oke, jadi apa sih yang jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis bebas ke Fathia Haris ini? Menarik sebetulnya. Kenapa menarik? Karena jarang sekali orang yang sudah terjerat Undang-Undang ITE bisa lolos dari hukuman penjara. Hal ini nggak mengherankan, karena dari ratusan kasus Undang-Undang ITE yang terjadi hingga hari ini, tingkat pemenjaraannya sebanyak 88%. Dan kasus yang paling banyak diadili dalam Undang-Undang ITE adalah kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kasus di mana Fathia Haris berada. Problem pertama dari pasal 27 ayat 3 ini adalah ketidakjelasan ukuran penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam Undang-Undang ITE diatur di pasal 27 ayat 3, disebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Apa yang disebut penghinaan dan pencemaran nama baik? Ukurannya itu seperti apa? Kata apa yang tergolong penghinaan? Batasannya seperti apa? Ini kan subjektif sekali. Dan faktanya, ketiadaan kepastian ini bikin pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE rentan digunakan untuk membungkam suara-suara kritis. Buktinya, pelapor paling banyak Undang-Undang ITE adalah pejabat negara. Balik lagi, contoh konkretnya adalah Fathia Haris yang dilaporin sama Luhut Binsar Panjaitan. Dari penafsiran aja udah bertentangan sama prinsip-prinsip hukum pidana yang harusnya jelas, lex serta, dan ketat, lex stricta. Untuk mengisi kekosongan penafsiran ini, maka ada surat keputusan bersama atau SKB dari Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, dan Kapolri yang terbit di tahun 2021 lalu soal pedoman implementasi dan batasan pada pasal-pasal Undang-Undang ITE. Awalnya pedoman ini disambut baik, tapi ada pedoman bukan berarti eksekusinya bagus kan? Dalam kasus Fathia Haris, jaksa sebetulnya melanggar poin C, yakni pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dalam kasus Fathia Haris, jaksa sebetulnya melanggar poin C, yakni pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, batal diatur sebagai delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik apabila muatan yang dibuat dan didistribusikan adalah hasil penilaian, pendapat, evaluasi, dan kenyataan. Untungnya ini di-highlight oleh hakim dalam putusan mereka kemarin. Mereka mempertimbangkan SKB Undang-Undang ITE 2021 poin C, karena yang disampaikan oleh Fathia Haris adalah hasil telaah, komentar, analisa,
dan pendapat, sehingga mereka tidak terbukti melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Bagi hakim, kata Lord bukanlah penghinaan atau pencemaran nama baik, karena itu adalah kata yang sangat populer dan merujuk ke kedudukan Luhut yang mampu menghandle banyak urusan di pemerintahan Pak Jokowi. Frasa bermain dimaknai sebagai keterlibatan tidak langsung Luhut di bisnis tambang Hutan Jaya Papua lewat anak perusahaannya PT Tobakom Del Mandiri. Untuk detail pembuktiannya kalian bisa menonton hasil putusan sidang mereka di YouTube. Dakwaan kedua dan ketiga juga tidak terbukti dengan alasan yang kurang lebih sama. Intinya perbincangan dalam podcast dan penulisan judul masih berada dalam koridor kajian cepat yang dilakukan koalisi masyarakat sipil. Hakim juga terus menekankan fakta bahwa Luhut yang memiliki 99% saham di PT Toba Sejahtera adalah beneficial owner, di mana dia masih menerima keuntungan dari PT Tobakom Del Mandiri. Jadi dari awal, tuntutan JPU sebetulnya sangat tidak berdasar. Dalam pembacaannya, bahkan JPU tidak menyandingkan, bahkan tidak membuktikan unsur-unsur dari pasal 310 atau pasal 311 KUHP itu terpenuhi. Menurutku, ini melanggar keputusan MK tahun 2008. Karena kedua pasal tadi adalah genus delik, hukum pokok dasar, yang harusnya jadi acuan utama sebelum dibuktikan lebih jauh dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Bahkan, kita lihat KUHP 310 ayat 3. Dijelaskan bahwa pasal 310 ayat 1 KUHP dikecualikan apabila perbuatan dilakukan demi kepentingan umum. JPU juga tidak mengindahkan SKB Undang-Undang ITE 2021 tadi. Dengan kata lain, menurutku pengenaan pasal ini pada mereka hanyalah sebagai alat untuk pemungkaman belaka. Kasus Fathia Haris hanyalah puncak dari gunung es dari banyaknya kasus kriminalisasi kebebasan berpendapat. Data SafeNet menunjukkan selama periode 2013 sampai 2021 terdapat 393 orang yang dituntut dengan pasal UU ITE. Mereka yang jarang tersorot, tidak memiliki masa seperti Fathia Haris, pada akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima nasib. Lalu, apa sih solusinya? 4 Januari lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini adalah revisi UU ITE kedua setelah sebelumnya direvisi pada tahun 2016. Sebelumnya revisi UU ITE 2016 dianggap masih membuka ruang kriminalisasi. Buktinya, pasca revisi UU ITE 2016, tingkat penghukumannya mencapai 96,8%. Terus, apakah revisi UU ITE terbaru ini menyelesaikan masalah? Is it any better? Well, secara umum, menurutku masih enggak ya. Walaupun ada beberapa yang perlu diapresiasi juga, seperti diakuinya tanda tangan elektronik, adanya perlindungan anak, hingga moderasi konten yang berbahaya bagi keselamatan individu dan masyarakat. Tapi sayangnya, pasal pencemaran nama baik masih terpampang di revisi Undang-Undang ITE terbaru. Pasal pencemaran nama baik yang sebelumnya diatur dalam pasal 27 ayat 3, sekarang berubah ke pasal 27A dan pasal 27B. Menurutku, pasal ini tetap bersifat karet, dan potensi kriminalisasi pada mereka yang kritis masih tetap ada. Selain itu, ada juga pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 tentang pemberitahuan bohong. Pasal ini berpotensi multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong. Hasil revisi kedua Undang-Undang ITE juga masih mempertahankan pasal 40 yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah memutus akses terhadap informasi yang dianggap mengganggu ketertiban dan melanggar hukum. Hasil revisi kedua Undang-Undang ITE juga masih mempertahankan pasal 40 yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi yang dianggap mengganggu ketertiban dan melanggar hukum. Jadi, pemerintah punya kewenangan untuk memblokir akun, memblokir rekening, memutus informasi elektronik yang dianggap mengganggu ketertiban dan melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Undang-Undang ITE atau Koalisi Serius menyoroti juga minimnya ruang keterlibatan dan pengawasan publik dalam proses revisi ini. Resikonya ya revisi Undang-Undang ITE ini berpotensi mengulang kesalahan yang sama, hanya menguntungkan elit dibanding perlindungan HAM. Sebetulnya ada mekanisme lain yang menurutku bisa diterapkan di Indonesia. Kita bisa beralih dengan menyelesaikan kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik ke ranah perdata aja, bukan pidana. Ini diterapkan di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. What's the difference? Mudahnya gini, kalau pidana ini bertujuan untuk melindungi dan berimplikasi pada masyarakat luas, sementara perdata bersifat privat, orang perseorangan saja. Jadi, pencemaran nama baik diselesaikan melalui gugatan dengan sanksi terberat, ya ganti rugi aja. Gak usah sampai di penjara. Buat kalian semua yang nonton video ini,
Yang bisa kita ambil dari hasil putusan sidang Fathia Haris bahwa seharusnya kalian tidak takut untuk menunjukkan kebenaran, apalagi kebenaran tersebut bisa kalian pertanggungjawabkan, baik itu dari hasil riset maupun dari investigasi masing-masing. Akhir kata, izinkan aku menutup video ini dengan apa yang dikatakan oleh hakim. Cogitationis poenam nemo patitur. Tidak ada seorang pun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya. Kita semua berhak kritis, kita semua berhak didengarkan. Kita semua tak layak masuk penjara hanya karena apa yang kita katakan. Segitu aja dari aku, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Aku Cia, dan sampai jumpa di Jurnal Hukum berikutnya.